Itu dia trailer dari Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan juga sudah hadir di sini Mas Aryo Wahab. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga sutradara Naya, apa kabar? Baik. Sehat semua ya. Penonton aunya mana? Wow, ini ratusan penonton ini hebat ya. Sampai Di atas atas-atas. tuh. Selama ini aku pikir penontonnya dikit. Ternyata Taunya banyak. iya. Emang lucu ya Mas Aryo ya. Cocok jadi pelawak ya. Siapa tahu kan ada program-program yang Siapa tahu kita bisa. Kita berdua ya. Iya, sama Naya juga ya. Heeh. Mas Aryo nyanyi bisa. bisa. Acting bisa. Bisa. Kalau jadi presenter saya tersingkir nih. Pokoknya selama ada waktu aman. Itu ya. Halo Pak Surya Paloh. Wih. Kapan? Besok. Bisa. Saya nggak pernah telepon-teleponan. Iya. Aduh, Mas Aryo film baru lagi aja nih Mas Aryo. Alhamdulillah. Tayang di Lebaran lagi. Tayang di Lebaran, Tunggu Aku Sukses Nanti. Ya memang kalau sekarang bicara soal sukses ya, banyak maknanya. Ya. Sukses dalam hal apa dulu? Ya. Dalam film ini, Mas Aryo, apa sih arti sukses itu sendiri? Arti sukses itu kalau aku ketika kita sudah bisa mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan. Kalau aku. Itu menurut aku. Ketenangan, kebebasan mungkin ya? Ya, aku lebih ke ketenangan sih. Maksudnya daripada kebahagiaan, aku lebih memilih ketenangan gitu. Oke. Kirain ketenangan nih. Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya ya. Oh. Kalau ada ini tenang ya. Iya. Nah, Naya, kalau menurut Naya sendiri apa arti sukses? Sukses itu ketika aku merasa cukup. Oke. Ketika aku sadar betul apa arti cukup buat aku. Nah, apakah definisi-definisi tadi yang ditonjolkan dalam film ini atau seperti apa, Naya? Betul sekali, betul sekali. Jadi film ini itu yang menceritakan dan membahas tentang bagaimana seorang karakter yang bernama Arga yang diperankan oleh Ardit itu bagaimana dia berusaha untuk bisa menaikkan derajat orang tuanya. Oke. Dan juga bagaimana dia memaknai apa itu sukses dan menemukan maknanya gitu. Oke, nggak mesti kaya, Betul. nggak mesti terkenal, yang penting Iya. tenang tadi ya. Yang penting ya bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bisa naik pesawat, bisa First class ya. first class. Sama aja Itu dong. mah bukan yang Iya. penting ya. Ini lagi ujung-ujungnya kan. Udah ya. Iya, ujung-ujungnya Udah. duit. Ya. Iya benar. Mas Aryo kenapa menerima tawaran ini dan seperti apa peran Mas Aryo di sini? Ini salah satu film yang menurut aku sangat hangat gitu loh. Selain emang ini film keluarga. Dari awal aku ditawarin, aku udah baca sinopsisnya. Ini potensi film yang sangat bagus dan nyaman untuk ditonton. Aku sih kalau masalah berapa orang yang nonton itu ntar masalah bonus aja ya. Yang penting aku istilahnya mengambil dulu dan profesional untuk memainkannya secara pas dulu gitu. Nah ketika aku lihat sinopsisnya, wow Oke. ini oke nih. Dan aku terus terang pada saat itu istilahnya ditantang sama Naya sama Pak Sunil juga untuk screen test. Dan aku selama jadi aktor akhir-akhir ini kan aku nggak mau aduh casting nggak usah lah gitu Ya kan. karena udah 10 juta penonton ya kan. Filmnya sudah terbukti. Jadi mungkin udah. Nggak juga, enggak. Maksudnya kadang-kadang kalau udah jauh-jauh screen test taunya nggak terima. Rugi bensin nih. Ada Rugi bensin. Pas Aryo masih mikirin bensin apalagi lo. Iya. Nah tapi Gitu pas ya. aku ngeliat sinopsis itu ceritanya, ini kayaknya patut untuk diperjuangkan gitu loh. Jadi aku akhirnya datang, oke nggak apa-apa. Nah sampai sana ketemulah sama sutradara yang sangat lovable ini, Iya. ya, sangat hangat ini. Dia menceritakan tentang ceritanya. Itu makin aku jatuh cinta sama ceritanya. Setelah sinopsis, Naya menjabarkan semua ceritanya, wah ini keren. Akhirnya udah semua ngeresep, aku screen test kebetulan di situ ada Ardit. Jadi langsung aja ya, ada satu adegan sama orang bapak sama anak, udah pas kita beradegan, udah air mata keluar semua tiba-tiba. Terus pada saat itu aku ingin 2 kali ya, 2 scene lah. Terus kata Naya, udah cukup.
Jadi yang itu udah cukup bagi dia gitu loh. Udah keterima. Oke. Di scene itu. Ya? Iya. Nah itu juga bisa dibilang tingkat kesuksesan bagi aku gitu loh. Ketika aku menjalaninya semua proses yang diinginkan sama sutradara, sama produser, aku laksanakan dengan ikhlas, terus akhirnya aku mendapatkan, itu sukses loh. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Untuk mendapatkan peran ini gitu loh. Oke. Artinya Mas Aryo juga selektif dalam memilih film. Ya, Oke. betul. Tadi kan dilihat dulu dari Ya, sinopsisnya betul. dan sebagainya. Ya, jadi kalau pikir, makan orang banyak yang bilang, lu idealis. Enggak, oke, kalau dibilang idealis itu tuh apa? Ketika orang tahu apa yang ideal menurut dia gitu loh. Itu idealis gitu loh. Bukan masalah dia harus milih film-film yang susah atau film-film yang nggak pop gitu loh. Enggak, cuman aku ngerasa, ini kayaknya ideal buat gua nih. Gitu. Ya aku akan perjuangkan gitu. Nah ya kenapa di scene itu lo dapet nih, dapet chemistry-nya dan sebagainya dari para cast-nya. Apa yang bikin lo yakin bahwa film ini akan banyak ditonton oleh orang? Sebenarnya gue nggak yakin ya. Enggak. Yakin dong. Bercanda. Enggak, tapi sebenarnya gue menjalankan ini awalnya tentunya pasti ada keraguan ya. Namanya penggiat seni itu pasti ada kayak bisa nggak? Gue tidak meragukan kemampuan pemain gue, namun gue meragukan diri gue sendiri. Apakah gue mampu mendeliver story ini sesuai dengan kebutuhan ceritanya dan sesuai dengan visi yang pengen gue sampein. Kira-kira nyampe nggak ya visi gue? Itu tuh gue ada ketakutannya. Tapi begitu akhirnya ketemu sama Mas Aryo, sama Ardit, terus kita reading bareng, ketemu keluarga. Ini kan ngomongin soal keluarga besar ya sebenarnya. Dan mencari 25 manusia untuk dikumpulin menjadi sebuah keluarga besar itu juga nggak mudah buat aku sebenarnya gitu. Tapi begitu semuanya dikumpulin dan bertemu, reading bareng-bareng, baru di situ kayak enggak nih, bisa nih, dapat nih soulnya gitu. Karena selama ini ngumpulin ya ada Afgan, ada Reza Candika, ada Lulu Tobing, Ayu Lasmi, Lintas Sarah Sehan, Jamie Aditya udah rame banget kan. Iya, jadi Nama-nama top. untuk ngumpulin semuanya reading dalam satu waktu tuh susah sekali. Jadi selalu seringnya tuh pisah-pisah, mencelok gitu. Jadi kadang Mas Aryo sama Mbak Lulu sama Ardit yang bisa, yang lain nggak bisa gitu. Jadi selalu bolong-bolong gitu. Bener-bener yang datang semuanya ketemu, duduk di meja bareng 25 orang itu ya ketika big reading. Dan satu kali itu doang. Tapi di situ di momen dimana gue menyadari bisa nih. Bisa. Ternyata dapat soulnya dapat, terus kekeluargaannya juga hangatnya dapat, natural banget. Iya, semuanya kebangun ya chemistry itu ya. Ya benar kata Naya, ketika Naya udah punya visi dan kita mengerti visinya Naya dan kita bekerja sesuai dengan profesional kita masing-masing, akhirnya itu akan kebentuk sendiri gitu. Jadi benar-benar ini cerita, jadi ibaratnya kemarin kita syuting kayak nggak syuting, Mas. Bener loh. Karena kita menjalaninya benar-benar ini cerita kayak benar-benar pernah kita alamin gitu loh. Tapi kalau emang dilihat ini adalah potret kehidupan keluarga Indonesia. Relate ya, sangat relate. Sangat relate. Jadi kita nggak perlu nengok dari jendela, ih keluarga kok kayak gitu ya. Enggak, di meja makan kita kayak gitu juga. Ibarat seperti itu loh. Wow, bekerja sama dengan artis-artis top lintas generasi kan menjadi tantangan tersendiri ya Naya. Sangat. Nah keraguan tadi yang kamu bilang keraguan itu apakah di film-filmnya kamu merasakan keraguan yang sama atau hanya di film ini saja nih? Karena memang ya perpaduan cast-cast dengan nama-nama top itu. Selalu di setiap film yang aku jalanin aku selalu ragu sebenarnya. Karena ya itu ya mungkin namanya seniman tuh pasti ada imposter syndrome yang merasa kayak merasa kecil, merasa mampu atau enggak gitu. Tapi di satu sisi keraguan itu sebenarnya bagus hadir di dalam diri aku karena aku ragu, aku akhirnya jadi mempersiapkan lebih dalam lagi untuk bisa mengatasi keraguan itu gitu. Jadinya aku jadi ibaratnya menyelami ceritanya, menyelami karakternya, risetnya semuanya lebih dalam lagi untuk supaya nggak ragu gitu. Jadi Iya, ada bagusnya. ibaratnya kalau seandainya kalau kita ngomongin masalah musik juga aku seandainya mau ngeluarin single atau mau manggung itu pasti ada rasa nervous. Nervous itu kita nggak bisa hilangin dan itu pertanda bahwa kita peduli dengan karya kita gitu loh. Iya, ada keinginan bahwa ini harus berhasil. Harus berhasil dibanding kita menyanyi, nyanyi udah santai itu udah nggak ada nervous ya, udah nggak ada deg-degannya itu mah udah
udah nggak enak gitu. Udah anggap enteng ya? Udah enteng. Iya benar. Justru itu bahayanya di situ ya. Bahayanya di situ. Betul. Tapi kalau bicara soal relate dengan kehidupan keluarga di Indonesia, apalagi tadi perlu riset yang mendalam dari Naya. Nah kalau Mas Aryo sendiri mendalami karakter Yudi, ini seberapa berat sebenarnya dan apakah ini relate dengan Mas Aryo sendiri? Ada beberapa momen atau kejadian yang sangat relate ketika aku istilahnya hidup dengan keluarga aku sendiri di realnya gitu loh. Jadi ada beberapa gitu cara aku mendidik anak ya kan, cara aku menghadapi keluarga gitu. Karena emang di film ini kan ada beberapa keluarga yang istilahnya dalam setiap momen yang sangat spesial itu aja yang dibicarakan gitu kan. Biasanya keluarga kayak gitu kan, ya kan? Itu lagi yang dibicarakan, itu yang dibicarakan gitu. Jadi aku relate. Cuman aku menarik sikap akhirnya ya emang itu nggak bisa kita apa-apain. Tergantung dari kitanya aja untuk mendengarnya seperti apa. Itu dari kebijakan kita gitu loh. Karena biar gimana juga keluarga nggak mungkin mereka ada maksud yang jahat, nggak mungkin. Pasti ada maksud baiknya. Cuman memang karakternya mereka seperti itu gitu loh. Kadang ada yang kakaknya yang apa-apa langsung aja dihajar gitu tanpa kayak nggak ada perasaan gitu. Emang ya itu bagian dari kelengkapan keluarga menurut aku sih gitu loh. Sebenarnya ingin menyapa. Iya. Justru itu memulai obrolan. Justru itu keseruan dari sebuah keluarga. Jadi makanya emang harus difilmin. Kalau kita mau nonton film kan emang harus seru, ya kan? Ya emang harus seperti itu filmnya gitu. Misalnya penonton, gaji kamu berapa sekarang gitu. Atau kapan sukses? Kapan sukses? Itu dia. Sukses hahe. Gitu ya. Oke, jadi apa harapan Naya untuk film ini dan kenapa film ini harus ditonton oleh masyarakat satu Indonesia? Wah, harapan aku sebenarnya terhadap orang yang menonton film ini atau film ini ya, sebenarnya simpel aja sih. Aku pengen bisa mewakilkan arga-arga di luar sana, orang-orang yang sandwich generation, orang-orang yang hidupnya ya berusaha untuk menaikkan derajat orang tua gitu, berusaha untuk bisa melepaskan orang tua dari ketergantungan keluarga besar, berusaha untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih layak lagi buat keluarganya, dan rasanya itu isu yang sangat deket ya, semua pasti pernah merasakan itu gitu, dan saya tahu banget arga-arga di luar sana mendem, nggak enak kalau ngomong sama keluarga, nggak terbiasa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu, capeknya, bebannya, beratnya, dan saya harap dengan film ini arga-arga di luar sana bisa merasa terwakilkan, dan minimal kalaupun mungkin nggak berani ngomong, minimal ajak keluarganya nonton untuk inilah rasanya menjadi gua. Iya, betul. Rasakan langsung di bioskop. Jadi kayak maaf Pak, Om Tante, gitu. Atau cukup kayak tinggal tetangga. Itulah ya pokoknya ya. Gitu. Mas Aryo kan sukses ya, bisa dibilang kan. Tadi saya bilang sebagai penyanyi, sebagai aktor. Nah, Alhamdulillah. ketika sampai ke titik ini, Mas Aryo, apa yang bikin lo merasa bangga atau puas? Aku ngerasa apa yang aku dapetin sekarang itu adalah bonus yang Allah kasih setelah selama ini aku dedikasi terhadap kerjaan dan karirku itu. Karena aku selalu ingin bekerja itu seprofesional mungkin gitu loh. Sama ketika kalau aku main film gitu lah. Ketika aku menerima main film, ya udah ketika aku sign kontrak, itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku milik produksi dari film itu sendiri gitu loh. Mereka mau apa segala macam ya, kalau nggak mau ya nggak usah kontrak gitu loh. Itu bagian dari profesionalku ya. Jadi mungkin karena aku kayak gitu dan mungkin akhirnya aku mendapatkan ini semua gitu loh. Kayak ya mungkin box office atau segala macam. Karena sebenarnya aku juga nggak terlalu, aku kan nggak tahu kan film ini bakal box office seperti apa kan. Cuman ya itulah, itu mungkin hadiah bonus yang aku diberikan sama Allah selama inilah gitu. Oke, saat itu memang ketika ingin menjadi seorang yang sukses, awal memulai karir, apa waktu itu? Apakah memang ingin membanggakan keluarga, orang tua saat itu apa? Atau memang sebagai pembuktian diri sendiri saat itu bagaimana yang
Kalau awal karir dulu kan emang pengen jadi anak band kan, itu emang cita-cita gitu, terinspirasi dari band-band yang zaman dulu, God Bless atau segala macam. Kalau orang tua itu ya support gitu loh. Nah makanya ketika aku ngerasa, wah aku disuportin untuk jadi anak band, jadi musisi gitu loh. Dan aku ternyata emang jadi beneran gitu loh. Nah satu cita-citaku adalah ketika aku udah bisa menghasilkan, aku ingin memberi kepada orang tua atau saudara-saudaraku hasil dari manggung, paling enggak itu apresiasiku terhadap mereka yang sudah support aku selama ini. Itu ya. Cita-citaku kecil gitu aja udah cukup. Tinggal konsisten ya, Ya. profesional, Betul. semua ada prosesnya ya. Benar. Iya kayak Iya. kedondong jadi kupu-kupu ada prosesnya. Kedondong, Kepompong. kepompong. Iya, pokoknya sukses untuk Tunggu Aku. Sukses Sukses nanti. nanti. Nah, itu dia kita kasih tepuk tangan untuk Mas Aryo dan juga Naya. Terima kasih sudah bergabung Thank you, di thank you, Midnight thank you. Live. Terima kasih Sehat banyak. selalu. Jangan lupa Amin. nonton ya. Iya. Tunggu Nonton Aku ya. Sukses Nanti lebaran di bioskop. Oke. Di bioskop yang tidak hanya kesayangan Anda tapi yang paling dekat langsung datang. Iya. Tunggu Aku Itu. Sukses Nanti. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.